Selanjutnya kita akan masuk di baris pertama. Jadi pengaturan untuk operasional dari Denza D9 semuanya bisa diatur melalui head unit. Untuk ukuran head unit ini cukup besar ya. Jadi ukuran head unitnya dari 15,6 inch serta dilengkapi juga dengan multi information display ya. Untuk ukurannya adalah 10,25 inch. Jadi untuk pengaturan di dalam head unit ini kita bisa mulai dari pengaturan kursi di baris pertama. Jadi kita tinggal memilih untuk gambar mobil yang ada di sini. Kemudian nanti tinggal dipilih untuk seat adjustment. Nah, di sini untuk seat adjustment di sini kita bisa mengatur untuk kursi itu di bagian depan ya untuk front passenger dan termasuk kursi di sebelah kiri itu di bagian penumpang. Nah, untuk di kursi front passenger ini kursinya bisa di save, artinya ada memory seat itu sampai 2. Nah, kita akan coba untuk mengatur kursinya. Kita tinggal pilih untuk pengaturan kursinya seperti ini. Kita atur seperti ini, kita atur dulu majunya depan. Nah, kemudian kita tinggal klik untuk position 1, ditekan yang lama dan otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian apabila kita pilih posisi 2, kursinya akan mengatur sesuai dengan memory seat yang sebelumnya pernah disimpan. Dan termasuk untuk position ini juga akan mengubah dari posisi dari kaca spion yang ada di luar. Nah, jadi akan mengikuti sesuai dengan yang sudah disetting sebelumnya melalui pengaturan yang ada di sebelah kanan. Ada tombol di sini untuk pengaturan kaca spion. Nah, ini nanti akan mengikuti sesuai posisi yang sudah di-save sebelumnya, terutama di bagian pengemudi. Nah, itu yang pertama. Kemudian di bagian kursi ini juga ada fitur kursi pijat atau massage seat, tapi massage seat ini hanya berfungsi di baris kedua. Nah, selanjutnya ada juga fungsi untuk ventilated seat, di mana kita bisa mengatur untuk ventilated seat bukan hanya di baris pertama, tapi juga bisa sampai di baris kedua. Caranya sangat mudah, kita tinggal on-off-kan seperti ini, mana yang mau dihidupkan, mana yang mau dimatikan, ataupun kita bisa menghidupkan keseluruhan, ataupun kita bisa mematikan semuanya secara keseluruhan. Nah, ini adalah salah satu fitur yang memang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk pengemudi ataupun penumpang yang ada di baris pertama untuk pengaturan kursi. Nah, selanjutnya, selain untuk pengaturan kursi, bisa juga untuk pengaturan dari sisi untuk ambient light-nya sendiri. Nah, untuk ambient light-nya sendiri ini bisa diatur juga selain melalui baris kedua, bisa juga diatur di baris pertama. Ya, tadi kita sudah mengoperasikannya melalui baris kedua, bisa digunakan untuk ambient light ataupun untuk lampu baca yang ada di samping kiri kanan ataupun yang ada di depan seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyalakannya secara otomatis seperti ini. Jadi kita bisa matikan juga secara otomatis keseluruhan ataupun kita bisa nyalakan keseluruhan. Nah, selanjutnya dari bagian ini juga kita bisa lihat untuk pengaplikasian dari untuk refrigerator dari head unit di baris pertama. Nah, kita tinggal pilih menu gambar seperti ini, seperti tombol setting. Kemudian kita pilih refrigerator. Lalu kita pilih di sini ada refrigerator door switch, artinya ini untuk bisa buka tutup si refrigeratornya secara otomatis dari kursi baris pertama. Kemudian untuk working mode kita bisa pilih juga. Nah, tadi kita sudah jelaskan ada 3 fitur, yaitu bisa mendinginkan, membekukan, sekaligus untuk menghangatkan. Nah, dari sini juga kita bisa simpan untuk ada fitur power of memory, di mana fitur ini berfungsi apabila mobil dalam keadaan mati atau tidak aktif, tetap refrigeratornya ini atau kulkas ini akan tetap berfungsi. Ya, akan tetap berfungsi, dan berfungsinya itu adalah selama kita bisa atur untuk delay power off-nya. Ini maksimum untuk si kapasitas baterainya, sisanya persentasenya di 20%. Kita bisa atur di sini delay power off-nya. Itu mau dinyalakan sampai berapa lama. Nah, di sini juga kulkasnya sudah dilengkapi dengan disinfektan yang membuat si kulkas ini akan tetap terjaga dari kuman ataupun dari bakteri. Selanjutnya ada juga fitur fridge chat lock, di mana suhu atau penguncian untuk si pengaturan suhu yang ada di belakang, terutama kalau misalkan bawa anak kecil ataupun bawa keponakan gitu ya yang masih suka jahil untuk mencet tombol, kita bisa kunci untuk pengaturannya di sini. Kita tinggal on kan. Nah, otomatis nanti pengaturan untuk suhunya di baris kedua itu tidak akan bisa diubah-ubah karena kita sudah menguncinya dari baris pertama. Nah, ini yang ada di bagian refrigerator. Kemudian locks di sini, di mana locks ini berfungsi untuk
apabila kita ada fitur namanya auto power on dan auto power off. Apabila kita nyalakan untuk auto power on-nya, pada saat kita masuk kita tidak perlu lagi menekan tombol start stop untuk mengaktifkan kendaraan. Begitu pula pada saat kita mematikan atau menyalakan auto power off, kita tidak perlu repot-repot untuk menekan tombol start stop untuk mematikan kendaraan. Jadi sangat sederhana dan praktis banget nih, terutama yang buru-buru ataupun yang punya keperluan cepat gitu ya. Kalau lupa mematikan kendaraan, kita tinggal mengaktifkan auto power on atau auto power off saja. Ini sangat simpel sekali di sini. Dan kita juga termasuk bisa mengatur ketinggian dari bukaan dari pintu bagasi. Bukaan bagasi mau berapa persen gitu ya. Ataupun mau kecil ataupun mau besar, kita bisa atur di tailgate opening height. Ini ada di bagian untuk penguncian yang ada di Denza D9. Nah, selanjutnya ada juga untuk pengaturan AC, di mana pengaturan AC ini kita bisa atur, terutama ini adalah bagian yang paling terpenting gitu ya, yang ada di Denza D9 yang mungkin ada beberapa kompetitor tidak memiliki, adalah intelligent partition. Di mana intelligent partition ini fungsinya untuk menghemat udara yang keluar atau udara dingin yang keluar dari AC. Jika tidak ada penumpang di belakang, otomatis AC-nya itu akan ada di jalur depan saja. Jadi kita bisa hidupkan seperti ini supaya menghemat dari sisi pengeluaran udara yang dikeluarkan oleh AC, dan pastinya ruang kabinnya pun akan lebih dingin maksimal, jadi lebih sejuk juga. Nah, di sini juga untuk pengaturan AC-nya bisa disetting untuk eco ataupun comfort sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk untuk AC-nya ini sudah dilengkapi juga untuk air purifier. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nih bawa portable gitu ya, portable purifier, ataupun bawa untuk menghilangkan bakteri atau disinfektan di dalam kendaraan, karena mobil Denza D9 ini sudah dilengkapi dengan automatic purification yang sangat luar biasa, pastinya membuat kendaraan atau kabin di dalam ini akan tetap bersih dan segar pastinya. Dan di sini juga ada beberapa fitur yang mungkin sudah bisa dilakukan, yaitu ada sistem, kemudian di sini sistemnya ini kita bisa mengubah untuk dari sistem audio. Karena kini di sini untuk Denza D9 sudah menggunakan 14 speaker DIN audio yang pastinya punya suara yang luar biasa gitu ya. Dan selanjutnya ini bisa diatur untuk pengeluaran suaranya, apakah kita bisa atur untuk keseluruhan di kendaraan atau hanya di bagian depan ataupun hanya di bagian baris kedua atau bahkan cuma di bagian belakang. Dan di sini kita juga bisa mengatur untuk dari sisi audio yang akan keluar, dari sisi bassnya ataupun dari sisi treble-nya, ataupun keluar suaranya itu dalam bentuk akustik ataupun dynamic. Ini kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan selera pengemudi ataupun penumpang yang nantinya di dalam ada D9. Kemudian di sini ada juga ADAS, fitur ADAS yang banyak sekali pastinya gitu ya. Nah, itu kenapa dari Denza D9 ini sangat safety sekali dan sangat mementingkan keselamatan dari si pengemudi dan pastinya membuat nyaman untuk dari sisi penumpang. Dan kita juga bisa melihat di sini ada fitur untuk energi, terutama untuk pada saat pengecasan, di mana untuk AC charging current limitnya ini kita bisa atur ya, apakah nanti mau maksimal ataupun mau minimal sekaligus. Ini yang paling penting supaya disesuaikan dengan kapasitas listrik yang ada di rumah terutama gitu. Dan termasuk kita bisa lihat juga berapa banyak energi yang kita sudah gunakan, terutama untuk energi baterai selama perjalanan. Kita bisa lihat dari energy consumption. Selanjutnya kita lihat juga di baris pertama untuk tampilan dari yang ada di konsol di bagian tengah ini. Nah, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari ini ada lampu untuk hazard, seperti ini. Kemudian ini ada untuk membuka pintu sliding door di sebelah kiri, dan ada juga pintu sliding door di sebelah kanan. Ini untuk buka dan kemudian untuk menutup. Kemudian di sini juga ada juga untuk bisa membuka bagasi yang sudah dilengkapi dengan electric power tailgate. Kemudian ini untuk parking brake. Selanjutnya ini untuk lane departure warning, ya, menghindari khususnya pada saat kita mau keluar dari jalur yang sudah ada dan membaca marka jalan. Kemudian ini auto vehicle hold, di mana ini sangat praktis ketika stop and go, terutama dalam keadaan macet ataupun ada di lampu merah. Lalu di sini ada juga fitur di mana Denza D9 ini sudah dilengkapi dengan regenerative braking. Nah, bisa diaktifkan dan bisa dilihat tampilannya melalui MID. Kemudian ada juga di sini fitur untuk keselamatan, itu ada traction control system.
Lalu ada parking seperti biasa, jadi kita tidak lagi menggunakan rem tangan manual ya, jadi langsung menggunakan untuk electric parking brake. Lalu ada tombol start stop di sini. Lalu sudah dilengkapi juga kan pastinya untuk gear shiftnya ini sangat mewah banget ya. Sudah terdiri dari R untuk mundur, N, netral, dan drive. Dan di sini untuk unlocknya, jadi untuk merilis apabila ada perpindahan transmisi. Kemudian ini untuk tombol volume. Lalu ada juga untuk AC, termasuk ada juga untuk defogger. Dan yang terakhir, di sini ada untuk mode berkendara yang terdiri dari Eco, ada Sport, dan Normal. Dan di sini ada juga untuk buka tutup untuk pintu dari kulkas untuk membuka dan menutup. Jadi sangat praktis jika Anda berkendara sendiri ataupun berkendara bersama keluarga, sangat praktis dan sangat mudah sekali karena mobil ini sangat easy to drive. Selanjutnya, gini untuk pengaturan multifunction steering wheel yang ada di Denza D9. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama di sebelah kiri, terlebih ini adalah khususnya untuk pengaturan ADAS, mulai dari Intelligent Cruise Control, ataupun untuk Traffic Jam Assist, termasuk untuk Lane Keeping Assist, bisa diatur di sini, termasuk juga untuk penggunaan dari kamera 360. Kita tinggal mengklik seperti ini. Dan di sini juga yang paling menarik adalah ada tombol tanda bintang seperti ini, yang bisa kita gunakan sebagai tombol shortcut khususnya seperti ini untuk melihat menu pilihan, mulai dari kita bisa musik ataupun dari untuk Spotify ataupun untuk dari sisi radio, kemudian dari sisi musik ataupun lokal. Di sini kita bisa ubah untuk shortcutnya ya. Dan di sebelah kanan ini khususnya adalah untuk tampilan dari sisi multi information display dan juga khususnya untuk entertainment, lalu juga bisa digunakan untuk telepon, termasuk juga bisa menggunakan untuk voice command, yaitu di Hidenza. Di sini contohnya, jadi bisa untuk telepon, kemudian bisa juga untuk voice command, dan termasuk di sini ada tombol untuk bisa mengganti tampilan dari MID yang besarnya tadi 10,25 inch seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini ada perubahan dari kursor yang pertama. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada speed limit. Kemudian kita bisa juga lihat dari berapa lama kita sudah berkendara. Kemudian kita bisa juga untuk memutar musik, tadi entertainment. Kemudian kita bisa ubah lagi tampilannya, kita bisa lihat dari sisi kumulatif dari pemakaian energi konsumsinya itu per kWh per 100 km itu berapa. Kemudian kita bisa lihat juga di sini untuk pemakaiannya, untuk ada TPMS yang sudah dilengkapi dengan tekanan ban, termasuk sudah dilengkapi dengan suhu ban pada saat sudah dalam perjalanan ataupun kendaraan dalam keadaan diam. Kita bisa juga lihat di sini ada fitur, termasuk di dalamnya ada ini untuk pemakaian, setelah pemakaian itu berapa sesudahnya. Lalu kita bisa ubah juga yang ada di sini. Nah, kita bisa ubah dan kita bisa lihat untuk tampilannya. Jadi sangat memudahkan sekali untuk kita bisa lihat, lakukan apapun di sini adalah khususnya untuk dari sisi safety, dan ini yang sebelah kanan adalah khususnya dari tampilan dan dari sistem entertainment yang ada di Denza D9. Selanjutnya, mari kita masuk di baris kedua yang ada di Denza D9. Dimana untuk di baris kedua ini banyak sekali keunggulannya, dan kita pastinya bisa mengoperasikan semuanya melalui remote yang ada di kursi di baris kedua. Fitur pertama yang bisa kita fungsikan adalah untuk mengoperasikan pengaturan kursi di baris kedua. Nanti kita tinggal menekan tombol yang ada di remote. Ini adalah fitur seats, dimana kursi bisa kita atur seperti apakah bisa di recline seperti ini, kemudian bisa tegak juga seperti ini, ataupun kursinya bisa kita atur untuk maju dan mundur seperti ini, ataupun mundur seperti ini. Nah, kemudian termasuk juga kursi ini bisa juga diatur untuk fitur namanya zero gravity, atau kita sebut dengan rest mode gitu ya, seperti ini. Jadi kursi akan melakukan pengaturannya sendiri secara otomatis, dan ini keren banget ya. Jadi termasuk yang ada di bawah ini untuk leg rest seperti ini. Jadi jika nantinya Bapak Ibu bisa bersantai pada saat perjalanan jauh ataupun ingin beristirahat sejenak, bisa menggunakan fitur dari zero gravity ini. Dan kita bisa mengembalikan lagi, tinggal kita tekan tombol reset, dan otomatis kursi akan kembali ke posisi awal seperti ini. Nah, selanjutnya yang ada selain pengaturan kursi adalah kursi ini juga memiliki fitur kursi pijat. Nah, di sebelah kiri dan baik di sebelah kanan. Kita tinggal pilih di sini di bagian seats.
kemudian kita tinggal pilih massage dan otomatis kita on kan. Otomatis kursi di baris kedua ini akan melakukan pijatan yang membuat tubuh kita akan merasa lebih rileks ya, terutama di perjalanan macet atau perjalanan jauh. Jadi ini adalah relaksasi yang sangat enak banget gitu ya, pastinya bisa dirasakan di kendaraan Denza D9 ini. Selanjutnya, fitur yang berikutnya adalah adanya ventilated seat. Nah, di sini kita tinggal pilih menu seats, kemudian tinggal pilih ventilation. Kemudian kita tinggal atur seberapa dingin kursi yang kita inginkan, seperti ini. Nah, otomatis nanti kursi di sebelah kiri ataupun kursi di sebelah kanan dengan pengaturan seperti ini akan merasakan dingin. Jadi pada saat perjalanan jauh khususnya kursi akan terasa lebih dingin dan pastinya akan lebih nyaman. Selain itu, ini bagusnya lagi nih di baris kedua dari Denza D9 sudah dilengkapi dengan wireless charger yang tidak hanya ada satu tapi ada dua. Dan paling uniknya lagi wireless chargernya itu diletakkan di bagian samping di sebelah kanan seperti ini ataupun di sebelah kiri. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti masukkan ke dalam saku, otomatis si fast chargingnya akan menyala. Sudah dilengkapi dengan fast charging juga pastinya. Jadi memudahkan untuk dalam segala situasi dan kondisi jika dalam keadaan emergensi untuk handphonenya baterainya habis, kita tinggal masukkan saja, otomatis akan terisi. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau handphonenya kehabisan baterai. Denza D9 ini punya banyak sekali keunggulan, terutama remote yang ada di kursi di baris kedua, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Dan termasuk di baris kedua ini tidak hanya sampai di situ, di sini juga sudah dilengkapi dengan table tray. Nah, ini yang memudahkan penumpang di baris kedua pada saat ingin mengkonsumsi makanan ataupun ingin melakukan pekerjaan selama di dalam perjalanan. Dan ini sudah dilengkapi dengan 2 table tray sekaligus. Jadi bukan hanya satu ya. Kita bisa lihat di sini ada 2 table tray yang tersedia. Jadi bisa digunakan. Seperti ini. Jadi caranya juga sangat mudah sekali. Nah, termasuk juga untuk kursi sudah dilengkapi dengan kursi yang sangat luar biasa enak gitu ya. Karena di sini ada penyangga untuk kepala yang kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita seperti ini. Ataupun kita bisa naikkan seperti ini. Dan untuk menggunakan si headrestnya kita bisa tinggikan seperti ini dengan menekan tombol yang di samping. Kita bisa naik turun seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sangat memanjakan banget khususnya untuk para penumpang yang ada di baris kedua ya. Yang ingin perjalanan jauh atau ingin perjalanan itu pada saat macet gitu ya. Ini sangat luar biasa banget untuk Denza D9. Jadi segera untuk bisa beli Denza D9. Nah, termasuk juga untuk membuka window di sini juga melakukan bisa pengaturannya melalui remote. Dan termasuk ini juga sudah dilengkapi dengan tirai. Ya, jika terlalu panas, tirainya tinggal diangkat seperti ini dan tinggal bisa dicantolkan seperti ini. Sudah dilengkapi di sebelah kiri dan kanan dari bagian dari Denza D9. Jadi praktis banget dan pastinya cocok banget buat para eksekutif muda pastinya. Sampai setengah. Tutup, please, bulan please. Nah, ayo turun. Go. Nur.